masih berkaitan dengan dinamika perubahan struktur litosfer atau kerak bumi ini, ada yang kita sebut namanya seisme atau gempa. Nah, seisme atau gempa ini apa sih? Nah, beberapa ahli geologi dia mengartikan gempa sebagai gerakan kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen. Tadi tenaga endogen itu ada vulkanik dan diatropisme atau tektonis. Nah, ada beberapa istilah gempa. Ada yang namanya hiposentrum. Hiposentrum ini merupakan asal atau sumber terjadinya gempa. Biasanya dia berada di dalam bumi. Ada juga yang namanya epicentrum. Nah, epicentrum ini merupakan daerah atau tempat di permukaan bumi atau di dasar laut yang mendapat rambatan dari getaran gempa tersebut. Ada lagi nih yang namanya makroseisma. Nah, makroseisma ini merupakan gempa dengan intensitas yang besar. Nah, kebalikan dari makroseisma ada namanya mikroseisma. Berarti gempa di mikroseisma itu dia intensitasnya kecil. Nah, umumnya getarannya hanya terasa oleh pesawat. Nah, istilah lain yang masih berkaitan dengan gempa adalah pleistoseista. Nah, pleistoseista ini merupakan garis di sekitar atau garis pertama di sekitar epicentrum yang menghubungkan tempat-tempat yang paling hebat mengalami kerusakan akibat gempa. Nah, jadi kayak gini nih pleistoseista itu. Jadi kalau misalnya ini epicentrum, jadi daerah-daerah yang terdekat dan mengalami kerusakan yang paling parah, nah itu dihubungkan oleh garis yang namanya pleistoseista. Jadi garis pertama yang menghubungkan daerah-daerah yang paling parah kerusakan gempanya. Nah, ada juga yang namanya isoseista. Nah, isoseista ini garis yang menghubung titik-titik di mana tempat yang mengalami kejutan gempa yang sama. Jadi, di tempat-tempat ini nih, si intensitas atau kejutannya sama. Nah, garis yang menghubungkan tempat-tempat ini namanya isoseista. Nah, yang terakhir ada yang namanya homoseista. Homoseista ini apa nih? Kalau homoseista dia menghubungkan tempat yang memiliki gempa pada waktu yang sama. Nah, si garis ini bisa berupa elips dengan epicentrum di tengah-tengahnya. Nah, garis ini tuh berarti menghubungkan titik-titik yang terjadi gempa yang sama. Jadi saat waktunya itu sama-sama. Nah, tadi kita tahu kan epicentrum itu apa? Oke, benar, tempat atau daerah di permukaan bumi atau dasar laut di mana getaran-getaran gempa merambat. Nah, si epicentrum ini bisa kita cari nih dengan menghitung jarak epicentrum dari stasiun gempa. Gimana caranya? Nah, nama rumusnya itu namanya rumus Laska. Oke. Nah, si delta ini dia merupakan jarak epicentrum dari seismograf atau stasiun gempa. Nah, kalau S itu waktu yang diperlukan oleh gelombang sekunder. Sedangkan P merupakan waktu yang diperlukan oleh gelombang primer. Nah, jadi jarak epicentrum ke stasiun gempa itu bisa dicari dari waktu gelombang sekunder diterima, dikurangi waktu gelombang primer diterima, dikurang 1 menit dikali 1 megameter. Masih tentang gempa, sekarang kita bakal coba ngebahas tentang macam-macam gempa. Nah, berdasarkan penyebab terjadinya gempa, ada yang namanya gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa runtuhan atau terban. Nah, gempa vulkanik ini terjadi karena ada gaya atau gerakan vulkanisme. Biasanya contoh-contoh gempa vulkanik itu saat terjadinya gunung meletus. Kalau gempa tektonik ini terjadi karena, nah, saat patahan itu terjadi, nah tadi saat terbentuk patahan itu dia melepaskan energi yang besar.
Nah, energi yang besar inilah yang menimbulkan gempa tektonik. Contoh gempa tektonik itu tsunami di Aceh. Nah, kalau gempa runtuhan atau terban, dia biasanya terjadi di daerah lereng yang curam, atau di daerah tebing. Nah, karena curam, dia punya potensi buat runtuh. Jadi, batu-batu yang ada di atasnya itu bisa hancur ke bagian bawah, runtuh ke bagian bawah. Nah, gempa runtuhan ini sebenarnya si getaran dari gempa runtuhan ini dia tidak begitu besar. Yang berbahaya itu justru materi, batuan atau pasir yang menjadi runtuhannya. Nah, selain tadi penyebab gempa, macam-macam gempa juga bisa dikategorikan berdasarkan kedalaman hiposentrumnya. Nah, tadi hiposentrum itu apa? Oke, benar. Jadi sumber terjadinya gempa yang biasanya terdapat di dalam bumi. Berdasarkan kedalaman hiposentrum, ada yang namanya gempa dalam. Nah, gempa dalam ini dia titik hiposentrumnya ada di 300 sampai 700 km di dalam bumi. Nah, selain gempa dalam, ada juga gempa pertengahan. Nah, gempa pertengahan ini dia hiposentrumnya berada di 100 sampai 300 km dalam bumi. Nah, ada juga yang namanya gempa dangkal. Nah, kalau gempa dangkal ini, dia titik hiposentrumnya kurang dari 100 km. Tahukah kamu apa penyebab terjadinya gempa? Berdasarkan penyebabnya, gempa dapat dibedakan menjadi 3. Gempa runtuhan, gempa vulkanik, dan gempa tektonik. Gempa runtuhan disebabkan oleh runtuhan tanah. Umumnya, gempa ini terjadi pada wilayah yang mempunyai kondisi tanah berongga, seperti pegunungan kapur atau daerah tambang. Gempa vulkanik terjadi karena meletusnya gunung api yang disebabkan oleh tekanan gas dari dalam sumbat kawah. Sedangkan gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang mengalami pelipatan atau patahan. Oke. Nah, kalau tadi berdasarkan hiposentrum, sekarang berdasarkan episentrumnya. Tadi epicentrum itu apa? Oke, benar, tempat di mana getaran dari gempa merambat. Nah, kalau berdasarkan epicentrum, dia ada yang namanya gempa darat atau gempa laut. Nah, kalau gempa darat udah pasti kan dia titik epicentrumnya ada di daratan. Kalau gempa laut, dia titik epicentrumnya ada di lautan. Nah, gempa laut itu biasanya juga diikuti sama gelombang tinggi. Nah, gempa darat dan gempa laut ini tadi berdasarkan letak epicentrumnya. Nah, kalau berdasarkan bentuk epicentrum, ada yang namanya gempa linier dan gempa sentral. Nah, kalau linier itu dia epicentrumnya tuh berada dalam garis lurus. Nah, kalau gempa sentral dia epicentrumnya biasanya berada dalam lingkaran. Kalau berdasarkan jarak epicentrum, ada yang namanya gempa lokal. Nah, gempa lokal ini kalau jarak epicentrumnya kurang dari 10.000 km. Nah, selain gempa lokal, ada juga namanya gempa jauh. Gempa jauh ini dia jarak epicentrumnya 10.000 km. Nah, yang ketiga namanya gempa sangat jauh. Nah, gempa ini dia epicentrumnya mencapai lebih dari 10.000 km. Oke, sip ya semuanya ya.